Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan memahami indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaknai beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Menurut bahasa, qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali, zaman di mana sebelum makhluk itu ada atau diciptakan. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan ketentuan-ketentuan. Seperti ketika manusia itu masih dalam kandungan, maka Allah menetapkan tentang rizkinya, Allah menetapkan umurnya, Allah menetapkan bagaimana nanti dia berada di dunia. Itu disebut dengan qada, tapi belum dilakukan. Kemudian apa itu qadar? Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan. Kalau qadar ini adalah perwujudan atau pelaksanaan dari qada yang tadi ditetapkan saat zaman azali. Kemudian Quran Surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala kita ulang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qada dan qadar kemudian kita istilahkan menjadi takdir. Dan takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom berarti tetap, pasti, dan tidak bisa diubah. Takdir mubrom berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Singkat kata, takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Contoh dari takdir mubrom yaitu ajal, kematian seseorang. Tidak bisa kita rubah. Orang yang sudah waktunya meninggal, mau di apapun usaha kita, dia akan tetap meninggal. Dan kalau sudah meninggal, kita juga tidak bisa menghidupkannya kembali. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang sudah dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, maka dia tidak bisa dirubah. Walaupun dengan cara operasi atau apapun, tetap fitrah asalnya yang laki-laki tidak bisa berubah menjadi perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak bisa berubah menjadi laki-laki. Yang berikutnya adalah tentang kiamat. Kiamat adalah ketetapan Allah yang hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada yang bisa mengubah kapan dan bagaimana terjadinya kiamat. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Kalau matahari sudah bergeser dari timur ke barat, maka tidak bisa dirubah oleh manusia untuk dimundurkan kembali atau bagaimanapun. Kalau waktu sudah berdentang, maka dia tidak bisa kembali mundur. Maka manfaatkanlah waktu dengan baik. Yang berikutnya adalah takdir mu'allak. Apa itu takdir mu'allak? Kata mu'allak berarti tergantung. Takdir mu'allak merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, takdir mu'allak ini contoh-contohnya yang pertama adalah rizki. Rezeki yang kita dapatkan bergantung bagaimana kita mengupayakan. Kalau kita bekerja dengan giat, rajin, bekerja dengan keras, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang cukup. Boleh jadi malah banyak. Tapi kalau kita malas-malasan, Allah juga akan memberikan rezeki yang sedikit. Yang berikutnya adalah ilmu, kepandaian, kepintaran, itu adalah takdir mu'allak. Kalau kepingin pinter, ya harus berusaha dengan belajar. Kalau malas-malasan belajarnya, maka Allah tidak akan memberikan ilmu. Kemudian kesehatan. Kesehatan juga termasuk takdir mu'allak. Kita diberikan kesehatan, kalau misalnya sakit, kita ya harus berobat supaya kita sembuh. Dan keselamatan bisa diupayakan dengan cara berhati-hati. Orang bisa jadi celaka di jalan ketika dia tidak berhati-hati. Agar supaya tidak celaka, agar supaya selamat, maka kita berhati-hati. Saat berkendara naik motor, perhatikan rambu-rambu lalu lintas.
kemudian memakai perlengkapan seperti helm, sehingga kita bisa diberikan keselamatan. Yang berikutnya, ada beberapa kata kunci dalam pembahasan tentang kodok dan kodar. Salah satunya adalah kata ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan manusia, bisa berbentuk usaha fisik dan juga bisa berbentuk doa. Jadi usaha itu bisa bentuknya usaha fisik dan juga bisa berbentuk doa. Contoh, orang yang sakit, maka bentuk usahanya adalah berobat sebagai usaha agar sembuh. Orang yang ingin pintar, maka usahanya adalah belajar. Ingin mendapatkan nilai yang baik, ya kuncinya harus belajar. Orang yang ingin kaya, maka dia harus bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. Kemudian, kata kunci berikutnya adalah kata tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita mengusahakan yang terbaik. Jadi, jangan Allah sudah kita serahkan saja kepada Allah, sementara kita tidak mau berusaha. Itu salah. Yang benar adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah berusaha, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Seorang petani menanam padi, dia rawat dengan baik, dia pupuk, dia singkirkan gulmanya, dia rawat airnya, lalu apakah dia mendapatkan panen yang banyak? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Orang yang memahami kodok dan kodar, maka ia bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Mudah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Sabar atas musibah yang menimpanya. Dan tidak pernah putus asa atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dia akan senantiasa giat dalam berusaha dan berdoa. Terima kasih. Selanjutnya kita belajar soal. Yang pertama, bacalah teks berikut. Iman kepada kodok dan kodar adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Kodok adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar adalah perwujudan dari ketetapan tersebut.